Yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Oke, konten utara kali ini kita akan membahas kadang kita perlu berpura-pura menjadi bodoh ya. Di saat kalian sedang mempelajari sesuatu hal gitu, meskipun kalian sudah tahu tekniknya apanya gitu, tapi kita mesti berpura-pura bodoh gitu ya. Sekalipun kalian pintar dalam hal tersebut, kita perlu yang namanya berpura-pura bodoh. Kenapa demikian gitu? Ya agar kita itu menghargai gitu kan. Misalnya kita sedang mempelajari sesuatu gitu kan, meskipun kita sudah tahu gitu bahwa hal-hal tersebut itu sudah kita kuasai gitu. Contoh lainnya itu adalah, maksudnya itu adalah mengosongkan gelas gitu kan. Meskipun kita sudah tahu, maka kita harus mengosongkan gelas tersebut gitu kan. Kita pura-pura bodoh aja gitu. Untuk apa sih pura-pura bodoh itu? Membangun gitu kan, membangun yang namanya apa, ikatan gitu antar manusia gitu kan. Misalnya kalian itu berada di sebuah kegiatan gitu, atau mungkin kalian itu sedang belajar bersama murid-murid yang lain gitu. Ujungnya itu tuh membangun ikatan gitu kan, membangun sebuah ikatan gitu kan, atau mungkin ya ujung-ujungnya cari untung juga sih sebenarnya gitu kan. Ya maka dari itu kita pura-pura bodoh aja jika kita sedang dalam sebuah suasana hal yang dirasa sebenarnya itu kita sudah bisa gitu kan. Ya sebenarnya balik lagi ke tujuannya itu apa gitu kan, menjalin hubungan, mencari keuntungan, atau mungkin emang anda itu bodoh beneran gitu ya sebenarnya gitu ya, berpura-pura bodoh sebenarnya anda itu bodoh beneran gitu ya. Intinya dalam ingin mengorek sebuah informasi gitu ya, entah itu di wilayah apapun gitu ya. Misalnya kalian itu berada di wilayah yang jauh dan kalian itu merasa paling pandai di wilayah tersebut gitu, lebih baiknya kalian itu harus mengosongkan gelas terlebih dahulu itu, agar membangun kepercayaan atau membangun sebuah ikatan terhadap apa, masyarakat situ gitu ya. Jangan tiba-tiba kita itu paling merasa jago gitu, belum aja langsung kita mengatakan bahwa seperti ini, seperti itu. Ya mungkin orang lain akan jengkel gitu ya, apalagi kalau orang lain ini tuh dibodoh-bodohi gitu ya. Maksudnya kalian merasa pintar dan mereka semua itu bodoh gitu ya. Jangan, boleh memiliki pola pikir tersebut, tapi jangan diutarakan secara langsung gitu ya. Karena setiap wilayah atau tiap tempat itu memiliki keunikan tersendiri gitu ya, atau mungkin memiliki masalahnya sendiri gitu ya. Maka dari itu sebenarnya sih ya kita cukup berpura-pura bodoh saja sampai kita sudah membangun kepercayaan gitu kan, atau membangun ikatan terhadap orang tersebut. Itu barulah kita mengutarakan pendapat kita atau mungkin gagasan kita ya kan. Jangan sampai kita baru masuk langsung sok pintar gitu, tidak boleh sebenarnya. Yes, sebenarnya sih boleh, tapi kita harus bisa juga dalam bersosialisasi gitu ya, dalam membangun ikatan tersebut. Sebenarnya banyak tekniknya gitu, membangun ikatan di tengah masyarakat itu ada banyak teknik-tekniknya gitu ya. Kalian mungkin cari saja gitu kan, karena jika dijelaskan oleh saya mungkin kalian tidak akan mengerti juga gitu ya, karena penjelasan saya ini agak sedikit aneh juga ya. Membangun relasi atau ikatan itu intinya kita harus berpura-pura bodoh gitu ya. Misalnya dalam sebuah pidato atau ada orang yang menasihati kita, padahal kita itu sebenarnya sudah paham gitu tentang kehidupan ini gitu, tapi tiba-tiba ada orang yang sok-sokan nasihatin kita, ya kita dengarkan saja, kita berpura-pura bodoh saja meskipun kita sudah tahu masalahnya apa, jawabannya apa gitu. Tapi ini demi kepercayaan gitu kan, ini demi ikatan gitu kan, ikatan pertemanan atau ikatan saudara atau ikatan apa, kita berpura-pura bodoh saja gitu kan. Ya mengosongkan diri saja gitu kan. Jadi apakah berpura-pura bodoh itu ada untungnya gitu? Tentu saja ada untungnya gitu kan.
balik lagi ke keuntungan itu. Lu mah nyari untung terus bang, ya keuntungan tidak masalah dicari selagi itu hal yang positif gitu kan. Kalau keuntungannya itu tidak baik ya jangan gitu kan. Jangan misalnya kita merampok atau kita mengambil milik orang lain, jangan. Kalau masalah keuntungan secara jalannya benar itu tidak masalah gitu ya. Kalau ada yang mengatakan wah kamu nyari untung terus atau duniawi terus gitu, itu persaingan biasanya. Coba saja lihat videoku yang kemarin itu ya, yang sudah aku tayangkan gitu, judulnya dilarang mencari untung gitu ya. Itu disitulah gitu ya, tinggal klik saja, itu namanya iri dengki atau mungkin persaingan, namanya juga persaingan hidup ya. Kadang ada saja gitu, meskipun kita sudah melakukan hal yang positif, ada saja yang tidak suka gitu ya. Jadi disitulah gitu ya, kita harus berpura-pura bodoh saja gitu. Lantas jangka waktunya kapan gitu berpura-pura bodoh, ya terserah kalian itu tujuannya apa dan kalian itu mau mengorek informasi apa gitu. Oh ya, berpura-pura bodoh ini sering dilakukan oleh mata-mata juga ya, mata-mata atau mungkin intel gitu ya. Karena jikalau intel itu sok pinter, maka intel ini ketahuan gitu, atau mata-mata ini ketahuan. Maka dari itu kalau anda itu ingin mengorek sebuah informasi itu, kita berpura-pura bodoh aja gitu ya, agar si orang tersebut itu mau mengutarakannya gitu. Ini pun juga seni, namanya seni mengorek informasi juga ya. Sebenarnya banyak sekali cara mengorek informasi atau mengetahui informasi gitu ya. Tapi ya berpura-pura bodoh itu salah satu tekniknya gitu ya. Tekniknya dalam menjalin hubungan gitu, atau mungkin menjalin relasi pertemanan atau apapun itu ya. Intinya terserah kalian ini mau menggunakan teknik berpura-pura bodoh tidak, atau mungkin kalian mau menggunakan teknik yang sok pinter gitu ya. Terserah kalian gitu ya, tujuannya apa terlebih dahulu gitu ya. Intinya berpura-pura bodoh itu ada manfaatnya gitu ya. Sekalipun kalian itu sudah bodoh beneran juga pun juga tidak masalah gitu ya. Intinya sih ada untungnya berpura-pura bodoh itu, ada manfaatnya gitu.